Bab ke-22, Berkeley. Seperti planet yang berputar mengelilingi matahari yang membara. Alberto berjalan menuju jendela yang menghadap kota. Sophie mengikutinya. Ketika mereka sedang menatap keluar ke arah rumah-rumah tua, sebuah pesawat terbang kecil melayang di atas puncak-puncak atap. Pada ekornya terpasang sebuah panji-panji panjang yang diduga Sophie iklan suatu produk atau pengumuman peristiwa setempat. Mungkin sebuah konser musik rock. Tapi ketika pesawat itu mendekat dan berbelok, dia melihat pesan yang sama sekali lain. Selamat ulang tahun Hilde. Pendobrak pintu, itulah satu-satunya komentar Alberto. Awan hitam tebal dari bukit-bukit di selatan kini mulai terkumpul di atas kota. Pesawat terbang kecil itu lenyap di telan gumpalan kelabu itu. Aku khawatir akan terjadi badai, kata Alberto. Kalau begitu, aku akan pulang naik bus. Aku hanya berharap mayor itu tidak berada di balik ini juga. Dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan? Alberto tidak menyaut. Dia berjalan melintasi ruangan dan duduk lagi di dekat meja kopi. Kita harus membicarakan Berkeley, dia berkata setelah saat berlalu. Sophie telah kembali ke tempatnya. Dia menggigit kukunya. George Berkeley adalah seorang uskup Irlandia yang hidup pada 1685 hingga 1753. Alberto memulai. Ada keheningan panjang. Berkeley adalah seorang uskup Irlandia, Sophie mendesak. Tapi dia juga seorang filosof. Ya, dia merasa bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan mutakhir merupakan ancaman bagi cara hidup Kristen. Bahwa materialisme yang menyusup ke segala bidang tanpa kecuali mendatangkan ancaman bagi iman Kristen pada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara seluruh alam. Dia berpikir begitu, tapi Berkeley tokoh empiris yang paling konsisten. Dia percaya bahwa kita tidak dapat mengetahui tentang dunia lebih banyak daripada yang dapat kita tangkap melalui indera. Lebih dari itu, Berkeley menyatakan bahwa benda-benda duniawi itu memang seperti yang kita lihat, tapi mereka itu bukan benda-benda. Anda harus menjelaskan itu. Kamu ingat bahwa Locke mengatakan kita tidak dapat membuat pernyataan mengenai kualitas sekunder dari benda-benda. Kita tidak dapat mengatakan bahwa apel itu hijau dan asam. Kita hanya dapat mengatakan bahwa kita melihatnya demikian. Tapi Locke juga mengatakan bahwa kualitas primer seperti kepadatan, gaya tarik, dan berat benar-benar dimiliki oleh realitas lahiriah di sekeliling kita. Realitas lahiriah sesungguhnya memiliki substansi material. Aku ingat itu, dan kukira pembagian benda-benda oleh Locke itu penting. Ya Sophie, kalau saja itu sudah mencakup semuanya. Teruskan. Locke percaya sebagaimana Descartes dan Spinoza bahwa dunia material adalah realitas. Ya, itulah tepatnya yang dipertanyakan Berkeley dan dia melakukannya dengan logika empirisme. Dia berkata bahwa yang ada hanyalah yang dapat kita lihat, tapi kita tidak dapat melihat material atau materi. Kita tidak dapat melihat benda-benda sebagai objek-objek nyata. Beranggapan bahwa apa yang kita lihat mempunyai substansi sendiri berarti terburu-buru menarik kesimpulan. Kita sama sekali tidak mempunyai pengalaman yang dapat menjadi dasar pernyataan semacam itu. Sungguh tolol. Lihat, Sophie memukulkan tinjunya keras-keras pada meja. Aduh, katanya. Tidakkah itu membuktikan bahwa meja ini benar-benar sebuah meja bersifat material dan berupa materi? Bagaimana rasanya? Aku merasakan sesuatu yang keras. Kamu mendapatkan perasaan akan sesuatu yang keras, tapi kamu tidak merasakan materi aktual dalam meja itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat bermimpi bahwa kamu sedang memukul sesuatu yang keras, tapi tidak ada sesuatu yang keras dalam mimpi, bukan? Tidak dalam mimpi. Seorang juga dapat dihipnotis untuk merasakan sesuatu seperti hangat dan dingin, belayan atau pukulan. Tapi jika meja itu tidak benar-benar keras, mengapa aku merasakannya? Berkeley percaya pada ruh. Dia beranggapan bahwa semua gagasan kita mempunyai penyebab di luar kesadaran kita. Tapi penyebab ini tidak bersifat material, melainkan spiritual. Sophie telah mulai menggigit-gigit kukunya lagi. Alberto melanjutkan. Menurut Berkeley, jiwaku sendiri dapat menjadi penyebab gagasan-gagasanku sendiri.
Seperti ketika aku bermimpi, tapi hanya kehendak atau ruh lainlah yang dapat menjadi penyebab gagasan-gagasan yang membentuk dunia jasmaniah. Segala sesuatu disebabkan oleh ruh itu yang merupakan penyebab segala sesuatu di dalam segala sesuatu dan yang membentuk segala sesuatu, katanya. Ruh, apa yang sedang dibicarakannya? Berkeley tentu saja memikirkan Tuhan. Dia bilang kita dapat mengatakan bahwa keberadaan Tuhan dapat dilihat jauh lebih jelas daripada keberadaan manusia. Tidakkah pasti bahwa kita ada? Ya dan tidak. Segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan adalah akibat kekuasaan Tuhan, kata Berkeley. Sebab Tuhan hadir dekat sekali di dalam kesadaran kita, yang menyebabkan melimpahnya gagasan-gagasan dan persepsi-persepsi yang terus-menerus kita ikuti. Seluruh dunia di sekeliling kita dan seluruh kehidupan kita ada dalam diri Tuhan. Dialah satu-satunya penyebab dari segala sesuatu yang ada. Kita ada hanya di dalam pikiran Tuhan. Aku bingung. Itu ungkapan yang paling halus yang bisa kuutarakan. Jadi, ada atau tiada bukanlah satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lainnya adalah siapa kita ini? Apakah kita benar-benar manusia yang terdiri dari daging dan darah? Apakah dunia kita terdiri dari benda-benda nyata? Atau apakah kita dikelilingi oleh pikiran? Sophie terus menggigiti kukunya. Alberto melanjutkan. Realitas material bukanlah satu-satunya yang dipertanyakan Berkeley. Dia juga mempertanyakan apakah waktu dan ruang mempunyai keberadaan mutlak atau mandiri. Persepsi kita sendiri mengenai waktu dan ruang dapat juga berupa khayalan pikiran semata-mata. 1 atau 2 minggu bagi kita tidak harus sama dengan 1 atau 2 minggu bagi Tuhan. Anda katakan bahwa bagi Berkeley, ruh ini yang di dalamnya segala sesuatu berada adalah Tuhan. Ya, aku kira begitu. Tapi bagi bagi kita, bagimu dan bagiku, kehendak atau ruh yang merupakan penyebab dari segala sesuatu di dalam sesuatu ini bisa jadi adalah Ayah Hilde. Mata Sophie membelalak penuh ketidakpercayaan. Namun, pada saat yang sama, suatu kesadaran mulai timbul dalam dirinya. Begitukah menurut Anda? Aku tidak dapat melihat kemungkinan lain. Inilah barangkali satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi segala sesuatu yang telah terjadi pada kita. Semua kartu pos dan tanda-tanda yang muncul di sana-sini, Hermes berbicara, keselip lidah tanpa sengaja yang terjadi pada diriku sendiri. Bayangkan, aku memanggilmu Sophie Hilde. Padahal aku tahu bahwa namamu bukanlah Sophie. Apa yang Anda katakan? Kini Anda benar-benar kacau. Ya, pikiranku berputar-putar anakku, seperti planet yang berputar mengelilingi matahari yang membara. Dan matahari itu adalah Ayah Hilde. Dapat kamu katakan begitu? Apakah Anda mengatakan bahwa dia telah menjadi seperti Tuhan bagi kita? Terus terang saja, iya. Dia mestinya malu pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Hilde sendiri? Dia seorang malaikat, Sophie. Malaikat? Hilde adalah yang didatangi ruh ini. Apakah Anda mengatakan bahwa Albert Naik menceritakan kepada Hilde tentang kita? Atau menulis tentang kita? Sebab kita tidak dapat melihat materi yang membentuk realitas kita. Sejauh yang kita ketahui, kita tidak dapat mempengaruhi apakah realitas lahiriah kita terbuat dari gelombang suara atau kertas dan tulisan. Menurut Berkeley, yang kita ketahui hanyalah bahwa kita ini roh dan Hilde adalah malaikat. Hilde adalah malaikat. Ya, biarlah itu menjadi kata terakhir selamat ulang tahun, Hilde. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya kebiruan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar gelegar guntur dan seluruh rumah bergetar. Aku harus pergi, kata Sophie. Dia bangkit dan berlari menuju pintu depan. Ketika dia keluar, Hermes terbangun dari tidur siangnya di ruang masuk. Rasanya Sophie mendengar anjing itu berkata, sampai bertemu lagi, Hilde. Sophie bergegas menuruni tangga dan berlari ke jalan. Jalan itu kosong dan kini hujan turun lebat sekali. 1 atau 2 mobil membelah curahan air yang deras itu. Tapi tidak ada terlihat bus sama sekali. Sophie berlari melintasi Main Square dan menuju kota. Sementara dia berlari, satu pikiran terus berputar-putar di kepalanya. Besok adalah hari ulang tahunku. Bukankah sangat menyakitkan menyadari bahwa hidup hanyalah mimpi sehari sebelum hari ulang tahunmu yang ke-15? Itu seperti mimpi memenangi uang 1 juta dan kemudian terbangun cepat sebelum kamu menerima uang itu. Sophie berlari melintasi lapangan bermain. Beberapa menit kemudian, dia melihat seorang berlari mendatanginya. Itu adalah ibunya. Langit berkali-kali dihantam halilintar. Ketika mereka bertemu, ibu Sophie memeluknya.
Apa yang sedang menimpa kita, gadis kecil? Aku tidak tahu, Sophie terseduh. Ini seperti mimpi buruk.